Transportasi termurah. Transportasi tercepat. Transportasi idaman rakyat. Transportasi untuk bangsa. Kami, kelompok 5, memilih PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang biasa kalian sebut Gojek. Speed, innovation, dan social impact. Ini 3 pilar Gojek. Speed adalah cara kita bekerja cepat, inovasi adalah darah kita, social impact adalah purpose kita. Dan purpose kita adalah dampak sosial kepada seluruh negara Indonesia. Karena sekarang semua yang ada akses dengan smartphone, kami bisa membuka akses kepada mereka untuk dunia digital agar mereka bisa lebih sejahtera. Pada tahun 2011 masih sedikit lah smartphone yang menggunakan aplikasi. Ya, jadi Gojek pemesanannya dilakukan lewat call center, di mana customer kita akan pesan lewat telepon. Setelah di-input, satu-satu kita teleponin. Jadi dulu dari saat pemesanan sampai dia sampai itu mungkin bisa setengah jam sampai 45 menit. Sekarang rata-rata dispatch time kita mungkin bisa dibilang sekitar 20-30 detik. Gojek adalah sebuah revolusi besar dalam moda transportasi di Indonesia yang menjadi pusat perhatian dunia. Moda transportasi boleh aja roda 2. Yang utama adalah safety. Kalau safety-nya utama, ya kita akan merasa aman walaupun dalam keadaan apapun. Nah, Gojek telah memberikan pelatihan bagi para pengemudinya masing-masing untuk bisa meningkatkan kepercayaan para customer ketika mereka menggunakan moda transportasi ini. Kalau kita lihat mendetail ya, masalah-masalah yang terjadi di Tokopedia, kita sudah banyak kebutuhan untuk mengirimkan barang lebih cepat. Jadi sebelumnya dengan pengiriman yang reguler, pembeli dan penjual harus menunggu lebih lama. 1 hari, bisa 2-3 hari, tapi dengan adanya GoSend, jadinya sangat cepat. Beberapa jam saja, bahkan untuk kasus-kasus tertentu di bawah 1 jam sudah bisa sampai. Untuk festival yang ada 11 panggung, yang penampilnya sehari ada minimum 33, pergerakan barang itu kalau misalnya barangnya terlambat sampai, acara kami terlambat mulai. Otomatis kalau kita meng-hire-nya lebih banyak, biayanya juga semakin tinggi, sementara pergunaannya menjadi tidak maksimal gitu. Dengan adanya GoBox, otomatis jumlahnya lebih fleksibel karena kita disupport oleh GoBox gitu kan ya. Jadi jumlahnya meminta berdasarkan keperluan kita untuk jarak dan waktu yang kita perlukan. Pisang goreng Madu Budani dimulai dengan sangat tradisional. Dulu cuman jualan di pinggir jalan, jualan awalnya 10 pieces per hari aja kadang-kadang nggak nyampe gitu. Tapi begitu daftar saya ingat sekali hari pertama GoFood datang 3 driver Gojek. Sekarang kurang lebih 350 sampai 400 driver Gojek per hari. Jadi kalau sebulan tuh kurang lebih ada 350.000 sampai 400.000 pieces pisang terjual melalui Gojek setiap bulannya. GoFood is feeding me every day. Nggak ada satu hari pun di mana saya nggak order GoFood. Service yang paling enak di Gojek itu GoClean buat aku, karena mereka datang terus langsung bawa alat-alat dan mereka cepat juga. Kalau saya sekarang coba think about what would tomorrow be like without Gojek, so I cannot even imagine what it would be like. I would be probably frustrated, so please don't take it away from us. Kita melihat bahwa dengan adanya bisnis model seperti Gojek itu menjawab kebutuhan. Untuk kebutuhan pembayaran tentu masyarakat membutuhkan sesuatu yang praktis. GoPay adalah uang elektronis. Dengan adanya uang elektronik tentunya aman, juga bisa lebih transparan. Karya Anak Bangsa merupakan suatu ekspresi menginspire orang lain bahwa bisa loh, inovasi dari Indonesia bisa menyaingi player-player raksasa-raksasa dunia dan bahkan menang melawan raksasa-raksasa dunia, bahwa Indonesia ini sebenarnya mampu menciptakan perusahaan-perusahaan yang kelas dunia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan strategi-strategi PT Gojek Indonesia dalam rangka pemenuhan tugas kelompok UTS. Presentasi ini didasarkan pada materi bab keempat mata kuliah manajemen mengenai planning dan manajemen strategis. Perkenalkan, nama saya Farul Rozi, NIM H24012011008. Saya Fatimah Zahro, NIM H2401132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Ahmad Fauzan, NIM H24012011036. Saya Nadila Nur Aini, NIM H24012011052. Sebelum masuk ke materi planning dan manajemen strategis, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu Gojek. Jadi secara singkat, Gojek merupakan sebuah perusahaan asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek online. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita saat ini. Berbicara mengenai suatu perusahaan, tentu kita harus mengetahui tujuan dasar perusahaan itu sendiri yang bisa kita lihat pada visi dan misi perusahaan tersebut. Perusahaan Gojek sendiri memiliki visi untuk dapat membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Adapun untuk misi Gojek sebagai berikut. Yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dan yang kelima, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Mengenai 10 nilai yang dipegang oleh Gojek, yaitu, ini bukan tentang diri sendiri. Yang kedua, berpegang teguh pada keyakinan. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kasih sayang. Yang keempat, cepat dan tak gentar. Yang kelima, dapatkan gelar. Yang keenam, menjadi saintis. Yang ketujuh, selalu siap. Yang kedelapan, kritik adalah anugerah. Yang kesembilan, berkomunikasi dengan tujuan. Dan yang terakhir, berorientasi pada keberhasilan yang besar. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai strategic planning, tactical planning, dan operational planning dari PT Gojek Indonesia. Yang pertama yaitu strategic planning. Strategic planning adalah keputusan jangka panjang mengenai arah dari keseluruhan organisasi. Untuk membuat strategic planning ini, seorang manajer diharuskan untuk memperhatikan lingkungan di seluruh organisasi, berorientasi masa depan, siap menghadapi ketidakpastian, dan sangat kompetitif kondisi. Strategi jangka panjang dari PT Gojek sendiri diantaranya meliputi menghilangkan friksi atau hambatan kehidupan dengan menghubungkan pelanggan dan mitra terbaik Gojek, memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, menjadi perusahaan Indonesia yang fokus melakukan ekspansi global, serta menjadi tempat kerja berkelas dunia yang siap menerima begitu banyak talenta asing dari seluruh dunia yang siap bergabung dengan Gojek. Yang kedua yaitu tactical planning. Tactical planning merupakan penerapan kebijakan dan rencana dari manajemen puncak, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan dengan manajer lini pertama, dan juga sering membuat keputusan tanpa dasar jelas prosedur informasinya. Dipimpin oleh manajer fungsional, manajer lini produk, dan manajer departemen. Tactical planning dari Gojek meliputi penguatan 3 pilar produk yang paling diminati konsumen, yaitu transportasi atau GoRide, pesan antar makanan dan minuman atau GoFood, dan pembayaran atau GoPay, dengan cara peningkatan teknologi GPS dan routing agar semakin akurat. Yang selanjutnya itu pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mengenai soal core user dan melantai di bursa saham atau IPO, biasa disebut juga initial public offering.
sekarang Gojek tak akan lagi fokus untuk mengebar diskon salah sini, tetapi lebih fokus menjaga bagaimana angka dan kepuasan dari user semakin meningkat. Yang ketiga, dan tidak kalah penting, yaitu operational planning. Upaya Gojek mengedepankan protokol kesehatan dengan penerapan protokol J3K serta inisiatif lainnya menjadi salah satu kiat perusahaan untuk tetap menjaga operasional di tengah pandemi. Upaya-upaya tersebut meliputi yang pertama yaitu penerapan teknologi geofencing untuk mendeteksi dan mencegah mitra driver agar tidak berkerumun lebih dari 5 orang di satu area. Hal ini dilakukan demi menaati prinsip physical distancing. Yang kedua yaitu mengoperasikan posko aman J3K yang menjadi checkpoint bagi mitra pengemudi sebelum beroperasi. Di posko ini, mitra akan dicek suhu tubuhnya, disinfeksi kendaraannya, serta mendapatkan pembagian masker dan hand sanitizer. Yang ketiga yaitu menyediakan sekat pelindung di Go-Car dan telah diuji cobakan di Go-Ride, serta face shield bagi mitra pengemudi roda 2 tanpa dipungut biaya tambahan. Yang keempat yaitu terdapat fitur checklist protokol J3K di aplikasi mitra driver maupun pelanggan yang wajib ditekan untuk menyatakan bahwa berkomitmen mengikuti protokol kesehatan, serta fitur verifikasi masker di aplikasi mitra driver sebagai syarat wajib setiap akan beroperasi. Sekian strategik, taktikal, dan operational planning dari PT Gojek Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai standing plan. Standing plan merupakan suatu pendekatan untuk penanganan berbagai situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Gojek memiliki berbagai kebijakan bagi mitranya. Dalam hal ini adalah drivers. Kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk melancarkan proses order, yaitu berupa beberapa di antaranya. Sistem assignment. Apa itu sistem assignment? Sistem assignment adalah sesuatu untuk memberikan kepastian kepada driver yang menerima dan mendapatkan order. Daily completion rate policy atau kebijakan tingkat penyelesaian harian. Kebijakan penerimaan order, yaitu kebijakan yang mengatur driver untuk tidak memilih-milih order yang datang. Dan yang terakhir adalah cancellation policy, yaitu kebijakan yang mengatur driver untuk tidak membatalkan orderan yang masuk. Yang selanjutnya adalah single use plan. Single use plan adalah serangkaian kegiatan terperinci yang tidak berulang dalam bentuk yang sama pada waktu yang akan datang bila suatu target telah tercapai. Jadi suatu perusahaan dalam membuat single use plan ini rencananya ini tidak akan dilakukan kembali bila suatu target ini telah tercapai. Nah, dalam perusahaan Gojek ini juga membuat single use plan dalam berbagai bidang. Dalam berbagai bidang ini diterapkan karena adanya virus corona yang sedang mewabah di negara Indonesia tercinta ini. Dan apa saja bidang-bidang tersebut? Yaitu yang pertama adalah bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ini, driver diwajibkan untuk mengonsumsi vitamin secara teratur, pemeriksaan suhu tubuh, tidur yang cukup, dan olahraga teratur. Nah, di sini ditekankan sekali bahwa driver itu harus tetap sehat karena tidak diinginkan untuk memaparkan virus corona dan terjangkit virus corona. Jadi, driver itu harus diutamakan dan bisa menjaga kesehatannya selalu. Dan juga dalam aplikasi Gojek juga ada fitur yang namanya GoMed. Fitur GoMed ini singkatan dari GoMedicine yang nantinya konsumen itu bisa berkonsultasi dengan dokter secara online dan bisa memesan obat-obatan dan vitamin-vitamin yang telah dianjurkan dokter berdasarkan konsultasi yang telah dilaksanakan. Lalu dalam bidang yang kedua adalah bidang kebersihan. Dalam bidang kebersihan ini, Gojek juga merencanakan tentang standar proteksi higienis kendaraan. Standar proteksi higienis kendaraan ini diterapkan baik pada kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 untuk menyemprot desinfektan kepada kendaraannya secara berkala.
Lalu yang ada Gokar Protect Cell. Gokar Protect Cell ini merupakan sekat pelindung antara driver dan konsumen, sehingga diharapkan tidak ada kontak langsung untuk memperkecil penyebaran virus COVID-19. Dan bidang yang ketiga adalah bidang keamanan. Bidang keamanan ini dikhususkan untuk kendaraan atau konsumen yang memesan kendaraan roda 2 itu membawa helm pribadi karena untuk keamanan masing-masing. Lalu membersihkan peralatan berupa gadget secara teratur menggunakan desinfektan atau bisa juga menggunakan hand sanitizer maupun tisu basah. Nah, demikian pemaparan-pemaparan tentang strategi dan planning-planning yang Gojek terapkan. Yang merupakan Gojek itu merupakan suatu perusahaan startup terbesar dan terkenal di Indonesia, dan tentunya untuk tetap bisa berkembang dan meningkatkan brand value-nya, Gojek harus mengupdate dan selalu mengikuti perkembangan zaman, mengupdate strategi-strategi ke depannya sehingga Gojek nantinya dalam masa depan itu bisa tetap eksis dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.